Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada hari ini kita melanjutkan diskusi mengenai penelitian tindakan kelas. Yang akan kita bahas adalah bab 3 metodologi penelitian dan khususnya terkait dengan membuat instrumen penelitian. Adapun judul penelitian yaitu peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui permainan pohon hitung. Oke, mengingat kembali bagaimana perjalanan dari bab 1 sampai bab 3 hingga akhirnya membuat instrumen. Memang tidak bisa dikatakan mudah untuk menyusun instrumen, harus sesuai dengan apa yang memang akan kita teliti atau yang akan kita tingkatkan. Jadi kalau melihat kembali di bab 1, yang poin utama yang perlu dilihat adalah terkait dengan pentingnya mengembangkan kemampuan mengenal konsep lambang bilangan atau kemampuan seharusnya yang dimiliki oleh anak terkait dengan konsep lambang bilangan. Jadi di bab 1 dituliskan, kemampuan mengenal konsep lambang bilangan dapat mengembangkan keterampilan berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Ini poin utamanya, kemudian dimasukkan contohnya bahwa mengenal konsep lambang bilangan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Jadi di sini kalau memang mengenal konsep lambang bilangan itu penting, penulis bisa mencantumkan apa saja pentingnya mengenal konsep lambang bilangan, maka hal itu memang layak untuk diteliti. Kemudian selain pentingnya atau seharusnya kemampuan itu dimiliki oleh anak, dicantumkan juga di bab 1 ada kenyataan. Kenyataannya berdasarkan hasil observasi dan juga diskusi dengan salah satu guru di lembaga ini, diperoleh informasi dari 14 anak, 11 anak masih rendah dalam mengenal konsep lambang bilangan. Apa buktinya gitu ya? Buktinya di sini dalam hal membilang atau menyebutkan angka 1 sampai 10. Dari ada 64% anak sudah mampu membilang dengan benar, 4 anaknya masih ragu-ragu, masih tertukar. Kemudian terkait dengan kemampuan menghubungkan benda konkret, juga disediakan data masih ada sekian persen yang belum mampu menghubungkannya. Dan indikator yang ketiga dalam hal menyusun atau mengurutkan kartu angka 1 sampai 10, masih juga ada anak yang kurang mampu dalam mengurutkan. Nah, ketidakmampuan yang dimiliki anak ini menjadi dasar untuk dilakukannya sebuah penelitian tindakan kelas. Kemudian masuk ke dalam bab 2, kajian pustaka. Di antara banyak paparan, salah satu di antaranya adalah mencantumkan rujukan dari Permendikbud RI nomor 137 dan juga 146 tahun 2014 terkait dengan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak usia 4-5 tahun. Jadi terdapat indikator mampu membilang banyak benda, mengenal konsep bilangan, mengenal lambang bilangan, kemudian menghubungkan benda-benda konkret. Jadi kalau kita lihat ada permasalahan yang dialami anak, permasalahan yang dimiliki anak, kemudian pentingnya memiliki kemampuan yang menjadi masalah saat itu di lembaga tersebut dengan kemampuan yang memang harus bisa dicapai oleh anak usia 4-5 tahun yang bisa dilihat di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, dari bab 1 sampai bab 2, kemudian akhirnya kita masuk ke bab 3 dalam pembuatan instrumen. Jadi ada 3 masalah, ada 3 indikator sebagai indikator kemampuan mengenal konsep lambang bilangan, yaitu membilang atau menyebutkan, menghubungkan benda konkret dengan lambang, dan mengurutkan lambang bilangan. Ini indikator dari variabel mengenal konsep lambang bilangan. Nah, penilaian yang diberikan berupa skor atau bintang pada saat di lapangan 1 sampai 3. Untuk bisa mengisi penilaian ini, maka diperlukan rubrik atau deskripsi dari skor penilaian yang narasinya tergantung kepada peneliti ataupun guru di lapangan. Jadi di sini deskripsinya seperti ini. Ya, bintang 3, skor 3 akan diberikan kepada anak yang mampu membilang atau menyebutkan angka 1 sampai 10 dengan benar dan tanpa bantuan. Karena yang diharapkan adalah kemandirian pada anak.
Kemudian 1 sampai 7 bintang 2, 1 sampai 5 bintang 1. Bagaimana kalau anak hanya bisa 1 sampai 10 dengan bantuan, kita bisa turunkan dengan skor 2 ataupun 1. Demikian juga pada indikator kedua, masing-masing memiliki deskripsi penilaian pun dengan indikator yang ketiga. Oke, itu instrumen untuk menilai kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak. Kemudian dibuat juga instrumen untuk observasi aktivitas guru dan anak. Nah, di sini tampilannya disejajarkan agar kita bisa melihat apakah aktivitas yang dilakukan oleh guru juga dilakukan oleh anak. Dalam hal ini, ketika guru menjelaskan 3 tujuan, apakah anak mendengarkan penjelasan guru? Ketika guru memberikan contoh, apakah anak memperhatikan guru dalam memberikan contoh? Dan seterusnya. Asumsinya ketika guru memberikan contoh dan anak memperhatikan, anak akan mampu melakukan permainan yang pada akhirnya adalah anak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Seperti itu, jadi di sini ada 5 aktivitas yang dilakukan oleh guru, maka diharapkan 5 aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak sebagai respon dari aktivitas guru. Nah, aktivitas ini pun diberikan penilaian untuk guru, diberikan kriteria kurang, cukup, dan baik, atau bisa juga cukup, baik, sangat baik. Nah, untuk anak diberikan penilaian maksimal 3. Kalau memang ada yang mau sampai 4, bintang 4, itu pun tidak menjadi sebuah masalah. Nah, kemudian untuk bisa mengisi penilaian ini, maka diperlukan juga rubrik penilaian. Ya, jadi menjelaskan tujuan permainan, ada 3 tadi, 3 tujuan. Maka kalau misalnya guru bisa menjelaskan 3 tujuan permainan, maka masuk kategori baik. Kalau hanya 2, 1, kalau tidak menjelaskan, berarti masuk kategori 2, kurang. Hanya 2 tujuan, gitu ya. Hanya 2 atau mungkin 1 sampai 2 tujuan gitu ya, dia bisa masuk kategori cukup. Oke, pun dengan yang memberikan contoh, guru tidak memberikan contoh, guru memberikan contoh tapi hanya ada 2 langkah dari 3 langkah, masuk kategori cukup, tapi kalau bisa 3 langkah masuk kategori baik. Nah, ini perlu dituliskan agar teman sejawat atau kolaborator memiliki pemahaman yang sama dengan kita untuk memberikan sebuah penilaian, sehingga pada saatnya nanti mau melakukan refleksi itu bisa memiliki atau mendapatkan gambaran yang objektif. Oke, selain rubrik untuk menilai aktivitas guru, juga dibuat rubrik untuk menilai aktivitasnya anak. Kalau guru menjelaskan, maka anak mendengarkan penjelasan guru. Nah, ketika anak tidak mendengarkan penjelasan guru, karena bercanda ataupun mengobrol, maka masuk kategori skor 1. Kalau anak mendengarkan tetapi sesekali mengobrol, masuk kategori 2. Tapi kalau anak mendengarkan penjelasannya dengan baik, tidak bercanda, tidak mengobrol, bisa masuk kategori yang ketiga. Seperti itu seterusnya sampai dengan aktivitas yang kelima. Demikian membuat instrumen yang diharapkan dengan adanya instrumen memudahkan guru dalam mengambil data, memudahkan teman sejawat dalam membantu memberikan penilaian, sehingga bisa diperoleh gambaran utuh mengenai kemampuan yang sudah dicapai anak, baik pada siklus pertama maupun siklus kedua. Sekian untuk diskusi pada kali ini, pemaparan mengenai membuat instrumen pada metode penelitian tindakan kelas dengan judul penelitian meningkatkan kemampuan mengenal konsep lambang bilangan 1-10 melalui permainan pohon hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.